Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada 2 Sabtu yang lalu kita sudah membahas surat Ad-Duha yang terdiri dari 11 ayat. Jadi 2 ayat pertama adalah sumpah Allah, kemudian ayat ketiga itu penjelasan bahwa Allah tidak akan meninggalkan dan tidak membenci Nabi. 2 ayat berikutnya adalah jawaban dari sumpah. Kemudian 3 berikutnya penjelasan tentang apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ada 3 hal, yaitu dulu Nabi yatim kemudian dilindungi, kemudian dulu Nabi tidak punya ilmu tentang agama kemudian diberi petunjuk, dulu Nabi orang yang fakir kemudian dicukupkan. Kemudian 3 ayat terakhir itu membahas tentang perintah kepada Nabi atas 3 pemberian yang Allah sudah berikan kepada beliau, yaitu pertama, jangan sewenang-wenang terhadap anak yatim, terhadap peminta jangan dibentak, jangan dicaci, jangan dicela, dan terhadap seluruh nikmat yang Nabi terima dari Allah hendaklah dibicarakan atau disampaikan. Sekarang masih terkait dengan pemberian Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Insyirah atau juga disebut surat Asy-Syarh. Surat ini tergolong Makki, turun sebelum hijrah. Jumlah ayatnya lebih sedikit dari surat Ad-Duha, hanya 8 ayat. Untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, kita akan baca terlebih dahulu. Saya akan mengawali dan Bapak Ibu boleh mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, inilah 8 ayat surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh. Kita masuk pada penjelasan kosakata alam. Alam di sini al-istifham lit takrir, kata tanya untuk meneguhkan. Jadi tidak membutuhkan jawaban. Seperti kita mengatakan, bukankah hutang saya sudah bayar?
Apakah itu bentuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban? Tidak, tapi untuk meyakinkan pendengar bahwa yang bersangkutan sudah membayar hutangnya. Jadi alam nashrah laka sadrak, ya, untuk meneguhkan bahwa Allah sudah melapangkan dada Nabi Muhammad. Ai innallaha ta'ala yuqarrir rasulahu bini'amihi alaihi, bahwa Allah mengukuhkan nikmatnya kepada Rasulnya. Nasrah laka sadrak ay bin nubuwah, kami lapangkan dadamu, maksudnya kami angkat sebagai nabi. Wa yashukkuhu wa tadhiruhu wa mala'uhu imanan wa hikmatan. Dada Nabi secara fisik pernah dibelah atau pernah dibedah ketika beliau masih dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah ketika masih kecil, dibersihkan oleh Allah, kemudian dimasukkan iman dan hikmah atau ilmu. Wa wada'na anka wizrak, kami letakkan segala bentuk kesukaran, segala bentuk beban, ya. Ai hatatna anka masalaf min tabiati ayyamil jahiliyah qabla nubuwatika, kami sudah hindarkan Anda wahai Muhammad beberapa waktu yang lalu sebelum Anda diangkat menjadi nabi, di hari-hari jahiliyah, berbagai kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Karena itu Nabi nggak pernah mabuk-mabukan, Nabi tidak pernah main riba, Nabi tidak pernah main perempuan, Nabi tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan banyak pemuda saat itu. Alladzi anqadha zahraka, yang mana semua itu membebani punggungmu, ya. Ai alladzi athqala zahraka haitsu kana yas'ur sallallahu alaihi wasallam bi thiqalis sinin allati 'ashaha qabla an-nubuwah. Jadi secara psikologis masa-masa sebelum jadi nabi itu masa yang paling berat bagi nabi, karena pengetahuan belum begitu banyak. Walaupun Nabi tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah menguburkan seorang anak dan lain sebagainya, dihindarkan Allah dari segala bentuk kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, tapi beliau merasa itu fase kehidupan beliau yang paling berat. Lam ya'bud fiha Allah ta'ala bi fi'li mahabihi wa tarki maharimihi li adami ilmihi bidzalika. Jadi Nabi sebelum jadi nabi itu tidak pernah menyembah Allah dalam pengertian melakukan hal-hal yang disukai Allah dan meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, karena beliau belum punya ilmu. Makanya dalam surat sebelumnya, surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallam fahada, kami dapati engkau wahai Muhammad bingung, bukan sesat ya, bingung artinya tidak banyak ilmu agama, tidak banyak pengetahuan tentang Allah, tentang ibadah dan lain sebagainya. Kemudian Allah beri petunjuk. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu atau penyebutan namamu. Ai a'lainahu, kami tinggikan. Ini kami angkat maksudnya kami tinggikan. Fa asbahta tuzkar ma'i fil adzan wal iqamah wat tasyahhud, sehingga Anda wahai Muhammad, nama Anda disebut bersama Allah baik dalam azan, dalam iqamah, dalam bacaan tasyahud. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesusahan adalah kemudahan. Ai ma'asyiddati
suhula. Fa idza faraqta faraqta minas shalah, apabila Anda sudah selesai dari melaksanakan sholat, fansab it'ab fid du'a, berijtihadlah, bercapek-capeklah dalam berdoa. Ini salah satu penafsiran. Jadi fa idza faragta fansab itu maksudnya kalau Anda sudah selesai dari sholat, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Wa ila rabbika farghab fadra ilaihi ragiban fima indahu minal khairat wal barakat. Bersegeralah kepada Allah dengan berharap apa-apa yang ada pada Allah berupa kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan. Jadi ini jeda antara sholat ini kita melakukan hal-hal yang mendekatkan kita pada kebaikan dan keberkahan dari Allah. Jadi ketika kita sholat itu maksudnya wa idza faragta, selesai dari sholat, fansab, berdoa, wa ila rabbika farghab, segera cari kebaikan, segera cari keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa kosakata dalam surat Al-Insyirah. Kita masuk makna ayat. Qauluhu ta'ala alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Hadhihi thalathu minanin ukhra. Ini adalah 3 bentuk pemberian Allah. Ba'dal minan as-salas allati ja'at fi surah qablaha. Setelah 3 pemberian Allah sebelumnya dalam surat Ad-Duha ya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka a'ilam wa agna. Itu 3 pemberian. Dulu Nabi yatim dilindungi. Dulu Nabi tidak tahu agama, diberi petunjuk agama. Dulu Nabi fakir, dicukupkan. Nah, itu 3 pemberian Allah. Nah, di surat ini juga ada pemberian Allah juga 3. Nah, sehingga diantara para ulama tafsir ada yang mengatakan ini sebenarnya satu surat, satu kesatuan surat. Nah, tapi yang pendapat yang kuat adalah ini surat tersendiri, berbeda dengan surat Ad-Duha. Tapi intinya sama, bahwa Allah memberikan 3 hal. Sebagaimana di surat Ad-Duha Allah memberikan 3 hal. Mannahallahu ta'ala ala rasulihi bitakririhi biha. Allah berikan kepada Rasulnya dan pemberian itu diteguhkan. Artinya ditanya dan diingatkan kepada nabinya. Fal'ula bisyarhi sadrihi liyattasi'a lil wahyi. Pemberian pertama adalah dengan dilapangkan dada beliau sehingga dapat menerima wahyu. Walima sayalqahu min qaumihi min sayil qaul wa batilil kalam. Dan juga supaya Nabi siap menerima apa-apa yang akan dilontarkan oleh kaumnya, baik dalam bentuk perkataan yang buruk atau pembicaraan-pembicaraan yang batil. Karena sementara orang ada yang tidak senang dicela, dia enggak berlapang dada, mungkin dia langsung marah, langsung emosi. Nabi disebut majnun, disebut tukang sihir, disebut menerima wahyu dari setan. Tapi Nabi karena sudah dilapangkan dadanya, ya sebagai manusia tetap ada rasa kecewa ya, tapi beliau menerima itu dan beliau tetap melanjutkan dakwahnya. Jadi ini yang dimaksud dengan dilapangkan dada beliau. Allazi yudayyiqu bihil insan, yang mana pernyataan-pernyataan buruk seseorang itu kadang-kadang menyesakkan dada orang lain. Ya, kita saja misalnya dikatakan ini itu, mungkin dada kita sesak dan ingin menonjok aja orangnya, mengatakan
hal-hal yang tidak baik kepada kita ya. Wathaniya, pemberian yang kedua, wad'ul wizra anhu fa innahu sallallahu alaihi wasallam wa in lam yakun lahu wizrun haqiqatan wa innahu kana yas'ur yahmilu thaqil min jara'i tarkil ibadah wat taqarrub ila Allah taala fi waqtin ma qablan nubuwah. Jadi pemberian yang kedua adalah Allah menurunkan beban Nabi. Beban di sini menggunakan kata wizrun yang umumnya diartikan dengan dosa. Jadi Nabi walaupun tidak berdosa yang sesungguhnya, ya, tapi Nabi merasa selama sebelum jadi Nabi itu berat sekali di punggungnya. Merasa berdosa, tidak banyak beribadah kepada Allah karena tidak punya ilmu. Tidak menguatkan tauhid karena tidak punya ilmu. Tapi Allah ringankan beban itu ya. Wa nuzulul wahyi alaihi idh asha umron arba'ina sanah. Ketika turun wahyu kepada beliau, beliau saat itu berusia 40 tahun. Lam ya'rif fiha ibadah wala ta'atan lillah. Sebelum itu Nabi tidak pernah ibadah, Nabi tidak pernah taat kepada Allah. Meskipun beliau tidak minum minuman keras, tidak mabuk-mabukan, tidak menyembah berhala, tidak main perempuan dan seterusnya, tapi beliau tidak beribadah ya. Dan itu dirasakan berat oleh Nabi. Bayangkan, belum punya ilmu sama sekali, belum diangkat jadi nabi, tidak beribadah kepada Allah saat itu menjadi beban yang berat. Tapi kemudian Allah ringankan. Amma mufaraqatul khotoya faqad kana mahfuzan bihifzillah. Adapun tidak melakukan dosa itu sudah terjaga oleh Allah. Falam yasjud li sonamin, tidak pernah sujud kepada patung berhala. Walam yashrab homron, Nabi gak pernah minum homer. Padahal minuman homer pada saat itu jadi kebiasaan. Ya, kalau di satu desa itu sudah jadi kebiasaan minum-minum keras. Rasa-rasanya kok tidak ada pemuda yang absen minum gitu ya. Nabi tidak minum. Ya. Walam yakul au yaf'al ithman qat. Nabi tidak pernah berbuat dosa sama sekali, tidak pernah berkata dosa, tidak pernah berbuat dosa. Karena itu beliau sebelum jadi Nabi sudah dijuluki Al-Amin. Bahkan sudah ditunjuk di usia 35 tahun sebagai hakim, sebagai penentu kira-kira Hajar Aswad ini cara bawanya seperti apa. Saat renovasi Ka'bah, semua suku, semua kepala suku merasa terhormat untuk mengangkat Hajar Aswad, sehingga mereka masing-masing mengklaim yang paling berhak. Akhirnya mereka menunjuk seorang hakim, dan hakim itu adalah Nabi. Dan Nabi dengan selendangnya itu menghamparkan selendangnya, kemudian setiap kepala suku itu disuruh memegang pinggiran-pinggiran selendang itu, kemudian beliau sendiri yang mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di atas selendang, kemudian bersama-sama kepala suku itu dibawa ke tempat di mana Hajar Aswad itu akan ditaruh, kemudian beliau dengan tangannya yang mulia juga mengangkat Hajar Aswad itu dan memindahkan. Atas ide beliau ini semuanya merasa terhormat, tidak ada satu suku pun yang direndahkan. Semuanya puas dengan cara Nabi menyelesaikan persoalan, walaupun terlihat sederhana, tapi itu menunjukkan gengsi suatu kabilah. Dan itu terjadi sebelum beliau jadi Nabi. Faqad syaqqa sadrahu wa huwa tiflun fir rabi'a min umrihi. Beliau sudah dibedah dadanya ketika masih kecil, umurnya baru 4 tahun. Wa akhrajat minhu al-alaqah allati hiya mahattatus syaitan.
dikeluarkan oleh malaikat yang membedah dada beliau itu segumpal daging yang menjadi tempat persinggahan setan. Allati yanzilu biha min sadril insan wa yuwaswis bisyarri lil insan. Yang mana setan itu seringkali singgah di segumpal daging itu untuk menggoda manusia melakukan keburukan-keburukan. Makanya dalam surat An-Nas itu kan ada alladzi yuwaswisu fi sudurin. Jadi ada tempat di hati kita ini di mana kalau kita ingat Allah, setan itu sembunyi di situ. Nah, kalau kita sudah mulai lalai, dia mulai melancarkan serangannya, melancarkan godaannya. Kerjakan ini, ambil itu, dan seterusnya. Jadi kalau kita ingat Allah, dia tidak lagi berani untuk menggoda dan dia sembunyi sementara. Watsalisa, pemberian yang ketiga. Jadi yang pertama tadi Allah lapangkan dadanya. Kemudian yang kedua Allah turunkan beban yang beliau alami ketika sebelum jadi nabi. Dan yang ketiga raf'u dzikri ay dzakarahu sallallahu alaihi wasallam idz qarrana ismuhu bismihi ta'ala fit tasyahhud wa fil adzan wal iqamah. Cara Allah meninggikan nama Nabi yaitu dengan disebutnya nama beliau, didekatkan dengan nama Allah baik dalam tasyahud, dalam azan, dalam iqamah. Jadi kalau kita dengar azan, ada enggak nama Nabi Muhammad? Ada. Kalau kita dengar iqamah, ada enggak nama Nabi Muhammad? Ada. Begitu juga kalau kita baca tasyahud, ya, itu ada nama Nabi Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu makna ditinggikan nama beliau. Wa dzalika ad-dahru kulluhu wa ma baqiyatil hayat. Dan penyebutan itu terus dilakukan sampai berakhirnya hidup ini. Wa qauluhu ta'ala fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa bihadza busyra bi qurbil fard lahu wa li ashabihi ba'da dzalikal ana alladzi yu'anun wasyiddah. Ini merupakan kabar gembira, ya, fa inna ma'al usri yusra, ini kabar gembira bahwa ayat ini menunjukkan akan hilangnya berbagai kesusahan, hilangnya berbagai kesempitan, karena akan ada kemudahan yang mana dirasakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Allati yuqasuna wa min thumma yasirru sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa huwa yaqul lan yagliba usrun yusrain, lan yagliba usrun yusrain. Sehingga ada sabda Nabi yang meyakinkan umatnya, memotivasi umatnya, tidak akan satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan, ya. Jadi tidak mungkin satu kesulitan dikalahkan oleh dua kemudahan. Mungkin kita lihat secara lahiriah, ya, sama-sama dua, usrun dan yusrunnya, ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usrnya berapa? Kesulitannya berapa? Dua, kan? Yusrnya juga dua. Tapi dalam bahasa Arab, kalau ada alif lam, ya, dalam dua hal itu dianggap satu, karena itu disebut ma'rifah. Tapi kalau nggak ada alif lam, yusra, ya, itu masing-masing berbeda dengan yusra yang tidak ada alif lamnya juga itu. Jadi dianggap dua. Nah, maka tidak mungkin satu usra, al-usr, mengalahkan dua yusra. Artinya sebenarnya kalau kita pahami dan kita yakini, Allah itu lebih banyak memberikan kemudahan daripada kesulitan. Yang penting kita husnuzon kepada Allah. Kalau kita terus saja suuzon, ya kita akan mengalami yang kita sangkakan itu.
jadi kita harus meyakini Nabi mengatakan tidak akan menang satu kesusahan melawan dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudian wa qauluhu fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah selesai, yaitu maksudnya tadi dari sholat, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, dan setelah itu carilah kebaikan, carilah keberkahan dari Tuhanmu. Wa ila rabbika farghab. Hadhihi khuttatun li hayatil muslim. Ini adalah prinsip hidup seorang muslim. Wudi'at li nabiyil Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyutabbiquha amamal muslimin wa yutabbiqunaha ma'ahum hatta al-fawz bil jannah. Jadi ini prinsip hidup seorang muslim yang mana diletakkan di seorang nabi Islam yaitu Muhammad, agar dia menerapkannya di tengah-tengah kaum muslimin, dan kaum muslimin kemudian menerapkan dalam hidup mereka sampai kemudian mereka memperoleh kemenangan di surga, wan najati minan nar, dan terbebas atau selamat dari siksaan neraka. Wahia, yaitu fa idza faragta min amalin diniyin, apabila Anda selesai dari berbuat amal agama, sholat dan lain sebagainya, fansab li amalin dunyawiyin, segera kerjakan amal duniawi. Wa idza faragta min amalin dunyawin fansab li amalin diniyin. Begitu pula sebaliknya, kalau sudah selesai dari amal dunia, segera bersungguh-sungguh amal ukhrawi. Nah ini ya. Famasalan faragta minas sholat, contoh, Anda sudah selesai dari sholat, fansab nafsaka lidzikri wa du'a ba'daha, segeralah Anda bersungguh-sungguh untuk berzikir dan berdoa. Faragta minas sholat wa du'a fansab nafsaka lidunyaka, selesai dari sholat dan doa, segera bersungguh-sungguh untuk memperoleh dunia. Faragta minal jihad fansab nafsaka lil hajj, selesai dari berjihad di jalan Allah, segera persiapkan diri untuk haji. Wa makna hadza annal muslim yahya hayatal jiddi wat ta'ab. Dengan prinsip seperti ini, fa idza faragta fansab, maka seorang muslim akan bersungguh-sungguh menjalani hidup. Jadi kalau orang barat punya time is money, ya, maka orang Islam waktu adalah ibadah, baik ibadah dalam bentuk duniawi maupun ibadah dalam bentuk ukhrawi. Artinya baik ibadah hablum minallah maupun ibadah hablum minannas. Karena kita tercipta sebagai dua hal, berperan sebagai khalifatullah, berperan juga sebagai abdullah. Fala ya'rif waqtan lil lahwi wal la'ab. Orang Islam muslim tidak pernah tahu waktu untuk leha-leha, untuk main-main, aulil kasal wal batalah, atau untuk bermalas-malasan dan kesia-siaan. Wa qauluhu ila rabbika farghab irghab ba'da kulli amalin taqumu bihi fi masubati rabbika wa ata'ihi. Jadi makna firman Allah ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu maka bersungguh-sungguhlah menuju kepada Tuhanmu. Ai ba'da kulli amalin, setelah Anda selesai dari suatu amal yang Anda kerjakan dalam rangka memperoleh amal pahala itu dari Tuhanmu dan pemberiannya, wa ma indahu minal fadl wal khair, dan apa-apa yang merupakan kebaikan dari sisi Allah, idh huwallazi ta'mal lahu, karena untuk Allah lah Anda berbuat, wa tansab min ajlihi, dan Anda bercapai-capai karena Allah, fala targhab fi ghairihi, jangan Anda bersungguh-sungguh untuk selain Allah.
wala tatlub siwahu, jangan meminta kepada selainnya. Jadi pada dua ayat terakhir ini, wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, ada rumus hidup, ada motivasi hidup. Selesai dari amal duniawi, segera menuju amal dini. Selesai dari amal dini, segera menuju amal duniawi, begitu seterusnya hingga ajal menjemput kita. Nah, itu tadi penjelasan singkatnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Insyirah atau As-Syarh? Yang pertama, bayan ma akramallahu ta'ala bihi rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min syarhi sadrihi wa maghfirati dzunubihi wa raf'i dzikri. Betapa Allah memuliakan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara dilapangkan dadanya, diampuni dosa-dosanya dengan cara dihindarkan beliau dari dosa-dosa, tidak menyembah patung, tidak minum khamr, tidak melakukan dosa-dosa yang umumnya dilakukan anak-anak muda pada saat itu, dan juga diangkat, ditinggikan penyebutan nama beliau. Nah, jadi itu 3 pemberian Allah. Yang kedua, bayanu anna insyirah sadril mu'min lid-din wattisaihi litahammulil adha fi sabilillah ni'matun azimatun. Penjelasan bahwa lapangnya dada seorang mukmin dan luasnya dadanya dalam rangka menghadapi berbagai gangguan di jalan Allah dari orang-orang yang mengganggu orang mukmin itu merupakan nikmat yang agung. Jadi sebenarnya orang yang paling kaya itu adalah orang yang memiliki hati yang lapang. Apapun keadaan hidupnya, apapun keadaan ekonomi, kesehatan, bahkan mungkin secara akademis tidak terlalu tinggi, tapi dia memiliki hati yang lapang, maka sebenarnya dia telah menerima nikmat yang agung dari sisi Allah. Yang ketiga, bayanu anna ma'al usri yusron daiman wa abadan. Penjelasan bahwa bersama kesulitan selalu dan selalu ada kemudahan. Walan yagliba usrun yusrain, tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan 2 kemudahan. Faraja'ul mu'min fil farhi daiman. Karena itu harapan orang beriman dalam berbagai kesulitan hidup selalu ada. Jadi tidak mungkin Allah itu membiarkan orang sulit terus. Padahal Allah sendiri yang berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Pasti ada kemudahan-kemudahan. Tetapi untuk merasakan, untuk melihat adanya kemudahan itu memang membutuhkan adanya iman. Kalau tidak beriman, tertutup matanya, hatinya untuk melihat bahwa dia sudah dimudahkan oleh Allah di tengah kesulitannya. Yang keempat, bayanu anna hayatal mu'min laisa fiha lahwun wala batilun wala faragun la amala fihi abada wala sa'atan minad dahri qut. Penjelasan bahwa hidup seorang mukmin itu tidak ada main-main, tidak ada kesia-siaan, tidak ada waktu yang kosong yang tidak berkarya, tidak ada kesempatan dalam hidupnya di dunia ini untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Wa burhanu hadhihi al-haqiqah annal muslimin min yaumin tarukul jihad wal fat wa hum yataraja'una ilal wara fi hayatihim hatta hakamahum al-ghur. Jadi kenyataan sekarang,
orang Islam selama meninggalkan jihad, meninggalkan berjihad baik dalam bentuk mengangkat senjata maupun bersungguh-sungguh dalam belajar dan lain sebagainya, maka dia akan dikuasai oleh barat, ya. Wasamahum al-azab wal khasab hatta al-mashu wan nashu wa qad nasakha iklimul Andalus wa musakhat aqalim fi biladir Rus wasin hatta al-asma guyirat. Jadi setelah orang Islam itu meninggalkan semangat jihad, maka barat akhirnya menguasai. Dulu nama-nama Islam di Andalus itu ada. Nah, sekarang karena sudah dikuasai barat, sehingga terhapus walaupun tidak seluruhnya. Masih ada bekas-bekas atau pengaruh-pengaruh penguasaan kaum muslimin sebelumnya. Jadi kondisi sekarang ini memang semakin kita meninggalkan Islam, maka semakin mundurlah Islam itu. Jadi memang berpegang pada Islam ini harus sungguh-sungguh. Jadi makna moderasi sebagaimana yang digaungkan pemerintah itu bukan berarti kemudian kita biasa-biasa saja dengan agama kita. Kita punya ayat, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, masuklah ke dalam Islam dengan sepenuhnya. Nah, itu nggak bisa kita kemudian dengan adanya moderasi beragama itu ya sudah biasa aja orang Islam yang nggak sholat ya nggak apa-apa. Enggak. Justru Islam akan punah kalau seperti itu. Jadi tetap berpegang pada ajaran Islam sebagaimana firman Allah, udkhulu bisilmi kafah, atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dua ayat ini tidak mengindikasikan radikal. Jadi cuman penafsiran terhadap radikal itu seringkali terlalu melebar sehingga orang yang berpegang teguh pada agama dianggap radikal. Nah, ini sudah tentu harus kita menangkan secara wacana bahwa yang memakai simbol-simbol tertentu tidak bisa langsung divonis radikal. Barangkali ini Bapak Ibu kita mungkin akan sharing intinya bahwa surat Al-Insyirah atau Asy-Syarah ini pemberian Allah yang lain juga tiga hal. Setelah dalam surat Ad-Duha di kajian sebelumnya Allah juga memberikan tiga hal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberikan oleh Allah? Pertama, dilapangkan dada, kemudian diringankan beban di punggung beliau, kemudian juga ditinggikan nama beliau. Baik, ada yang bertanya atau yang ingin menambahkan baik terkait hal ini atau yang lainnya? Saya persilakan sambil menunggu azan sholat isya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, secara fisik. Berarti ya pada saat diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, pada saat penyusuan di rumah Halimatus Sa'diyah. Disaksikan juga ya sama Halimah Sa'diyah tidak menyaksikan, tapi anak-anak Halimah Sa'diyah yang sesusuan dengan Nabi itu menyaksikan Nabi itu ditangkap oleh orang, kemudian dibawa ke tempat yang sepi. Dari kejauhan mereka melihat Nabi itu dibelah dadanya, dan anak-anak ini lari melapor ke Halimah. Tapi ketika Halimah Sa'diyah datang, sudah tidak ada malaikat yang menyamar sebagai manusia itu. Di Halimah sudah melihat Muhammad dalam keadaan baik-baik saja.
seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi Halimah khawatir, kemudian langsung menyerahkan kembali Nabi Muhammad kepada kakeknya. Ya. Apa ada yang mengatakan pada saat mau itu adalah dari mengatakan bahwa Rasulullah di bulan Badar itu berlaku? Saya tidak tahu dalam hal tersebut ya, tapi yang pasti bisa saja, karena dari segi logika dia akan menghadap Allah meskipun tidak melihat Allah. Jadi dibersihkan, mungkin tidak sama pembersihan itu ketika dilakukan di masa kecil, karena beliau sudah jadi nabi. Beliau sudah menerima wahyu. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di akhir-akhir kehidupan beliau di Mekah, kira-kira 3 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan tidak sampai 3 tahun ya. Jadi perintah sholat itu sudah diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, masalah beliau di bedah dadanya itu tidak ada keterangan, tapi kalau dibersihkan bisa saja dengan cara yang berbeda ketika beliau mendapat perlakuan pembersihan dada di masa kecilnya. Allahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Ya. 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 Ya, sudah tentu ini persoalan apa ya? Persoalan yang bersifat spiritual ya. Mungkin dokter itu taunya yang bersifat lahiriah, ilmu-ilmu lahiriah. Jadi jenis segumpal daging ini ada di sini, daging ini ada di sini. Mungkin dokter tahu. Tapi di mana tempat setan itu biasa bersemayam? Ya wallahu a'lam ya. Di bagian daging yang mana? Karena setan sendiri makhluk halus ya. Sehingga ini membutuhkan ilmu yang cukup dalam, tidak hanya dari sisi kedokteran tapi juga dari sisi pengetahuan secara batiniah. Dan ini tidak mungkin dimiliki kecuali oleh malaikat yang Allah perintahkan itu. Jadi seseorang tidak bisa mengeluarkan bagian daging tertentu kemudian bersihlah dia sehingga dia kemudian berakhlak baik, bersifat seperti Nabi dan seterusnya ya. Justru di sini letak keagungan Allah dengan dibiarkannya di bagian tubuh kita. Di sini letak perjuangan kita. Makanya di dalam surat An-Nas itu kan berlindungnya 3 kali. Kalau dalam surat Al-Falaq karena gangguan itu dari luar diri kita, berlindungnya hanya 1 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, langsung min ya. Jadi kalau surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, baru min syarril. Jadi apa yang ada di dalam diri manusia itu justru lebih berat, sehingga berlindungnya 3 kali. Berbeda kalau gangguan itu sifatnya dari eksternal diri kita, berlindungnya cuma 1 kali. Nah, atas dasar semua itu adalah kita tidak boleh lepas dari zikir. Sekali kita lepas dari zikir, maka setan akan menjadi teman bagi kita. Karena itu ada ayat yang mengatakan waman ya'syu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan wa huwa lahu qarin. Siapa yang lepas dari berzikir kepada Allah, maka kami ikat untuknya setan, dan setan itu menjadi teman. Berarti obatnya apa? Obatnya perbanyak zikir.
Makanya Nabi ajarkan zikir kita beragam, dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Bahkan ketika kita tidur itu di tengah malam kita bangun, semuanya ada zikirnya. Tidak lain dalam rangka meminimalisir kesempatan setan untuk bisa mengganggu kita. Ada zikir setelah sholat, ada zikir pagi, ada zikir sore, ada zikir sebelum kita tidur. Kata Ibnu Solah, seorang ahli hadis, kalau 4 itu saja kita biasakan, itu sudah termasuk dalam ayat surat Al-Ahzab itu, az-zakirinallaha katsiran wadz-zakirat, orang yang banyak berzikir, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi mungkin kita tidak punya metode untuk mengambil bagian di hati kita atau di dada kita seperti malaikat mengambilnya dari Nabi, kemudian Allah menetapkannya jauh dari gangguan setan. Kita dengan cara mempertahankan zikir, atau lebih membuat zikir itu dominan dalam kehidupan kita dibanding tidak berzikir. Maka itu akan mengurangi kesempatan melakukan dosa dan membuat kita produktif melakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu tidak sebatas yang terlihat seperti yang kita lakukan, sholat, baca Quran ya. Kita pulang dari masjid ini bisakah jadi amal soleh? Bisa. Kita keluar dari masjid pakai kaki kiri, kemudian kita pakai sandal dengan menggunakan kaki kanan, kan amal soleh semua. Kemudian ketika pulang ke rumah itu kita sertai dengan zikir yang kita mampu untuk melafazkannya. Nanti kita masuk rumah, kita masuk dengan doa dan salam misalnya. Nah itu kan produktif akhirnya, ya, produktif, seorang muslim yang produktif. Karena kecenderungan hidup sekarang ini kan banyak sisi sia-sianya. Dengan adanya HP itu banyak kesempatan untuk menyia-nyiakan waktu, sehingga kita yang belajar ini ya sebaiknya kita termotivasi dari 2 ayat terakhir surat Al-Insyirah, wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai sholat apa? Nanti selesai itu apa? Antara pekerjaan dunia dan pekerjaan akhirat. Meskipun pekerjaan dunia itu tetap berorientasi akhirat. Kita nyapu misalnya, bagaimana agar berorientasi akhirat? Oh, Allah senang kebersihan. Kita kaitkan dengan ajaran Islam. Saya kira itu Bapak Ibu. Insya Allah kita lanjutkan dengan surat At-Tin di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami kalamnya, memahami kitab sucinya, sehingga kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.